Jadi orang punya jenis A dan jenis B. Sutranya itu, katunnya itu merupakan 1 meter katun dan 2 kain sutra. Jenis B itu adalah katunnya 2,5 meter dan sutranya 1,5 meter. Nah, tersedianya berapa? Katunnya 70 meter, sutranya 84 meter tersedianya kan. Oke. Maka ketika dibuat persamaan, X ini X tambah 2,5 Y. Kan katun, kurang dari 70. Kenapa? Karena tersedianya hanya 70. Kemudian sutra 2X tambah 1,5 Y kurang dari 9,84. Oke. Nah, kemudian makanya jenis A dijual dengan laba. Ini sudah ada kata labanya segini 50.000. B dijual dengan laba 60.000. Berarti 60.000 Y. Sudah labanya berbeda dengan nomor 17 nanti ya. Tuh. Nah, berarti sebenarnya ini kamu kalau soalnya bagus nggak usah digambar ya. Tapi kita ini memastikan doang nih buat gambar ya. Katanya apa? Agar penjahit memperoleh maksimum, tentukan banyak pada jenis A dan jenis B harus dijual. Berarti kamu, kalau dia soalnya bagus, maka laba maksimum atau keuntungan maksimum diperoleh dari titik potong kedua garis ini. Titik potongnya berapa? Ini kan eliminasi kan, X tambah 2,5 sebenarnya 70, 2X tambah setengah sebenarnya 84, berarti kali 2 kali 1. 2X tambah 5Y sebenarnya 140, 2X tambah setengah Y sebenarnya 84. Berarti ini 5 orang 1,5 Y sebenarnya 56, Y 16. Masukin ke sini ya. Tuh, maka X tambah 2 16, 40, X sama 30. Jadi, laba maksimum diperoleh saat menjual 30 meter. Apa tuh? Banyak pakaian jenis A dan maka banyak pakaian jenis A dan jenis B yang harus dijual agar tercapai laba maksimum, yaitu 30 jenis A dan 16 jenis B. Paham ya? Nah, kalau mau lebih dipastikan lagi, kalau mau lebih dipastikan lagi untuk keakuratannya, ya nggak? Paham ya? Kalau mau lebih akurat lagi ya, kalian buat gambarnya nih. Nanti ditemukan beberapa titik potong ya, dengan cara bersih nih. Oke. Misalnya X tambah 2,5 Y kurang dari 70. Buat koordinatnya pada saat X-nya 0, Y-nya 28. Pada saat Y-nya 0, X-nya 70. Berarti 0,28, 70,0. Satu lagi, 2X tambah 1,5 Y sama 84. Pada saat X-nya 0, Y-nya 56. Pada saat Y-nya 0, X-nya 42. Maka diperoleh titik 0,56, 42,0. Oke. Terus uji 0 di sini ya. Kalau mau lebih akurat sebenarnya ini ya. Masukin 0 tambah 0 kurang dari 70. 0 kurang dari 70, maka pernyataannya benar. Karena pernyataannya benar, kalau kita menggunakan cara bersih, arsirannya menjauhi 0. Jadi kan 28 sama 70 ini kan, arsirannya menjauhi 0 kan tuh. Ya. Terus, yang ini 56 sama 42, ini berarti kan, uji 0,0 berarti 0 tambah 0 kurang dari 84. 0 kurang 84 benar menjauhi 0 arsirannya berarti ke atas lagi. ADP-nya mana? Nih, yang bersih. Maka didapatkanlah 3 titik potong ini. 1, 2, 3. Ini titik potong sudah kita cari. 3,16. Ini 42,0. Ini 0,28 ya.
Tuh. Jadi pada saat 0,28 keuntungannya masukin ke fungsi Z-nya nih. 5X tambah 6Y. Ya, 5 kali 0, 6 kali 28. 1.690.000. Terus kalau dia 42,0 berarti 5 kali 42 tambah 6 kali 0, 210. Ini 2.100.000. Paham oke ya? Tuh. Maka keuntungan maksimumnya 2.460.000, minimumnya 1.690.000. Itu kalau ditanya minimumnya juga ya. Tuh. Paham oke ya? Nah, sama seperti nomor 16 juga, tapi nomor 17. Ya, oke. Nih, tunggu lihat 17-nya. Tuh. 17. Di sini ada harga beli, ada harga jual. Sapi misalkan X. Kerbau misalkan Y. Berturut-turut harga seekor sapi dan kerbau adalah 9 juta. Berarti ini 9 juta. Nah, kemudian harga sapi berapa? Sapi dan kerbau dijual dengan harga sapinya 10.300.000, kemudian kerbaunya 9.200.000. Nah, ditanyakan di sini keuntungan maksimum, otomatis kamu harus mencari fungsi keuntungannya dulu. Ya nggak? Fungsi keuntungannya. Fungsi keuntungannya berapa untuk sapi? Sapi belinya segini, jualnya segini, belinya 9 juta. 10.300 kurang 9 juta, ya 300. Kerbau belinya jualnya segini, belinya 8 juta. Berarti untungnya 1.200.000. Maka fungsi keuntungannya itu 13X tambah 12Y dalam 100 ribuan. Karena kita singkatnya, nolnya kan 500 ribuan kan. Nah, lebih cara cepatnya nggak usah buat gambar sebenarnya. Langsung dicari titik potong dari ini. 9X tambah 8Y sama dengan 124. X tambah Y sama 15. Ini kali, gitu ya, kali untuk mengelimasi X berarti Y-nya 11. Kemudian X tambah Y, X tambah 11 sama dengan 15, X-nya 4. Maka pada saat sapinya 4, kerbaunya 11, keuntungannya itu adalah 184. Berarti kalau dalam 100.000, RP 184, 2, 3, 4, 5, 1 juta, 18.400.000 ya. Ditanya apa di sini, Pak? Tentukan banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli Pak Mahmud agar keuntungannya maksimum. Berarti sapi yang harus dibeli adalah 4 sapi dan 11 kerbau. Begitu ya. Paham oke? Ayo, ada pertanyaan nggak kira-kira aplikasi turun? Ya, aplikasi turunan dan hati-hati juga nih ya. Oh iya, laba maksimum ya. Ingat, ini di sini laba, di sini biaya. Beda ya, antara laba sama biaya. Berarti kalau biaya itu langsung dieksekusi aja, karena sudah ditentukan biayanya. Nilai maksimum dan minimum rumusnya sama-sama f aksen X sama dengan 0, f aksen X sama dengan 0. Nah, berarti untuk yang ini kan apa nih? Jika semua hasil produk habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produk, berarti 5.000 X harga jualnya. Harga belinya, menghasilkan produk dengan biaya. Ini harga belinya nih, biayanya. 9.000 tambah 1.000 X tambah 10 X kuadrat. Ya gak? Nah, ini kan tadinya 5.000. Untuk ujung-ujung X dari mana, Pak? Karena 5.000 untuk satu produk. Sedangkan di sini adalah menghasilkan X produk. Berarti 5.000 kali X, 5.000 X. Min 9.000, min 1.000, min 10 X kuadrat. Min 10 X kuadrat, 5.000 kurang 1.000, 4.000, dikurang 9.000.
Nah, ini fungsi labanya. Berarti laba maksimumnya akan X sama dengan 0, turunkan. Min 20X tambah 4.000 sama dengan 0, min 20X min 4.000. Terus 4.000-nya min 4.000 kan? X sama dengan 200. Maka pada saat X-nya 200, kalau ditanya cuman berapa produknya, ini produknya 200. Nah, pada saat produknya 200, berapa laba maksimumnya? Masukin ke sini. Min 10 kali 200 kuadrat tambah 4.000 kali 200 kurang 9.000. 10 kali 400.000 tambah 200.000 kurang 9.000 sama dengan L200-nya 390.000. Gitu. Paham oke ya? Nah, 30 ya dalam X jam. Di sini katanya produknya dapat diselesaikan dalam X jam. Dengan biaya per jam. Per jamnya segini. Berarti kalau X jam, dikali dengan X jamnya. Saya nggak kaliin dulu nih, dikalikan dengan X jam, kaliin. X kali 4X, 4X kuadrat, min 800X, plus 120 ya, nggak? Ini kan coret kan. B aksen X sama dengan 0, 8X min 800 sama dengan 0, 8X sama dengan 800, X sama dengan 100. Ya udah. Di sini ditanya bukan biaya minimum, tapi waktunya doang. X jamnya ini berapa? Maka waktu yang dibutuhkan agar biaya minimumnya adalah 100 jam. Oke? Paham ya? Tan kos di kuadran 2 positif, tan di kuadran 3 positif, kos di kuadran 4 positif. Kan semua sin tan kos kan? Nah, berarti nanti kalau bisa lihat di sini ya, itu relasi itu. Nah, ini berarti kemudian ini non. Sin 145 berarti kan sin 180 kurang 35. Pokoknya nanti mengarah-arah yang akan dicoret ya, pasti akan ada angka yang sama. 145 di kuadran 2. Kuadran 2 sinnya bernilai positif gitu dulu. Kuad 285 di kuadran 4. Kuadnya bernilai negatif. Kuadran 4 ya. Nah, yang harus kamu tahu nanti perubahannya sin berubah jadi cos dan sebaliknya. Terus tan berubah jadi cot dan sebaliknya. Sekan berubah jadi cosec dan sebaliknya gitu ya. Nah, maka ini kayak tadi lagi nih, sin 145, sin 180 kurang 35, kot 285, kot 270 tambah 15, karena kan ada hubungannya semua di bawahnya kan tuh. Sekan 62. Nah, kalau dia menggunakan 180, dia nggak berubah. Yang sin tetap jadi sin. Berarti tetap jadi sin 35. Nah, kalau kot 270, 90 akan terjadi perubahan. Ya nggak? Yang kot berubah jadi tan pastinya kan. Nah, tadi kan karena di kuadran 4, kotnya bernilai negatif, maka negatif tan 15. Ya, tan 15. Sek 62. Nah, terus habis itu, ini jadinya sin 35, karena kan nggak berubah ya. 180 nggak berubah, terus sin 35. Ini minta 15 kali 2, sin 35 kali tan 15. Coret, 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 coret. Min 2 bagi 2, min 1. Paham oke? Nah, ya. Nah, yang B juga sama nih, yang B nih ya. Yang B juga sama, berarti 4 cos 85 kali tan 40. Oke. Gimana tuh? Yang B ya. Nah, gitu ya. Nah, yang B. Yang B juga sama, 4 cos 85. Ini bukan kot ya, tapi tan ya, harusnya biar bisa dicoret. Ini kuadran 4. Cosnya bernilai positif kan 270 kan. Kalau 310 kuadran. Kuadran 4. Ini negatif. Berarti supaya bisa dicoret, 85 berubah jadi cos 90 kurang 15. Enggak 85 ya?
5, sorry nih. Ini 5 harusnya kan. Ini juga 5 nih, 275. Jadinya sin 5. Nah, ini sin 5 ya. Meskipun dicoret kan ya. Pak tadi kenapa yang sin A, Pak tadi kenapa yang A sinnya nggak berubah? Ini nah, kenapa nggak berubah? Karena dia makanya 180. Ya. Jadi kalau pakainya 180 atau 360 dia tetap artinya sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan 90 atau 270 akan terjadi perubahan yang tadi saya bilang tadi. Ya. Oke. Mantap, Ciki. Ya, tuh. Tuh. Berarti ini sin jadi cos dan sebaliknya. Terus tan alfa jadi cos alfa dan sebaliknya. Kemudian secant alfa jadi cosec alfa dan sebaliknya ya. Paham ya? Nah, ini juga sama nih. Sin 5 udah tan 40, cos 270 sama 40 jadi min tan 40 kali 2. Kita coret-coret 4 bagi min 2 sama dengan min 2. Paham ya? Mantap. Mikir macam-macam. Langsung aja nih. Determinan matriks B, matriks ABC sama dengan D. ABC sama dengan D mau diapain tuh, jangan dikali A kali C, jangan gitu ya. Karena nanti muter-muter. Harus tahu rumus determinan dulu. A B, C, D, maka determinan A, D, bin, B, C. Nah, sifat determinan ABC sama dengan determinan D. Kan ABC sama dengan D. Ini sama-sama kita kenalkan determinan dulu. Berarti determinan A kali determinan B kali determinan C sama dengan determinan D. Itu salah satu determinannya. 2 kali min 3 min 6 dikurang 5 min 11. Determinan C min 1 kali 1 dikurang 2 kali 3 min 6 dikurang 6 min 7. Determinan D ini kali ini sama dengan 847 ya. Determinan A min 11 ketika determinan B determinan C min 7 sama dengan 847. 11 kali min 7, 77 sama dengan determinan B sama dengan 847. Determinan B sama dengan 847 bagi 77, determinan B sama dengan 11. Paham ya? Oke. Dengan cara yang sama tuh, nomor 18 dan 19 pun juga kayak gitu ya. Penting kalian tahu nih sifat determinan, oke? Paham ya? Ya, 3, 4 pakai integral. Jadi kan dy dx itu sama dengan f aksen x sama dengan gradien x sama dengan m. Bagaimana caranya kita menjadikan dia fungsi fx, bahwa y ini sama dengan fx sama dengan integral dari f aksen x. Atau integral dari dy dx. Atau integral dari m-nya, m dx gitu ya. Nah, berarti 3, 3, 4 sama caranya. Berarti kan 3, 3 itu f aksen x-nya 4x min 5. Nah, maka dari f aksen x, kamu jadikan fx. Kenapa dijadikan f? Karena ditanya persamaan kurva. Kurva itu adalah kurva fx. Ya, fx-nya berarti integral f aksen x dx. Integral 4x min 5 dx. 4x integralnya berapa? 4 dibagi 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Min 5 integral 5x tambah. Paham oke? Hah? Bapak satunya dari mana? Hah? Satunya dari mana? 1 non. Yang satunya dari mana? Ini non rumus ini non. N tambah 1 non. Dengan integral non. Ini kan 1 non. Jadi 1 tambah 1. Ya kan non? Kalau 1 ini emang rumus nih. Kalau N-nya itu dari soal kan. Kan sini N-nya 1 kan non. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Ya kan non? Pak. 5 diintegralkan jadi 5x. Pokoknya kalau nggak ada x-nya, ketika diintegralkan tambah x-nya aja. Ditambah c.
4/2, 2x kuadrat, min 5x tambah C. Nah, ini udah ada fungsinya nih. Melewati 2, min 3. Berarti x-nya 2, y-nya min 3. X-nya 2, masukin 2. Y-nya min 3. Berarti min 3 sama dengan 2 kali 2 kuadrat, min 5 kali 2 tambah C. Y-nya min 3, min 3 sama dengan 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8. Min 5 kali 2, min 10 tambah C. Min 3 sama dengan 8 kurang 10, min 2 tambah C. Min 3 tambah 2 sama dengan C. C sama dengan min 1. Paham, oke? Nah, maka persamaan kurvanya tinggal kamu ganti C-nya. Jadi 2x kuadrat min 5x min 1. Gitu. Nah, paham ya, Dan? Nah, nomor 34 pun juga sama. Kamu kalikan dulu nih, kali pelangi. Tuh. Ya nggak? Jadi 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini harus diintegralkan. 3x kuadrat min 6x plus 5, min 16x plus 5. Kanannya 2, non. Berarti 2 tambah 1 kanan. Tuh. X pangkat 2 tambah 1. 16x, X pangkatnya 1. 1 tambah 1, X pangkat tambah 1. 5 nggak ada X-nya, berarti 5x plus C. Oke? 2 tambah 1, 3. 3 bagi 3, 1. Berarti 1x pangkat 3. 1 tambah 1, 2. 16 bagi 2, 8x kuadrat. Ditambah 5x plus C. Masukin lagi, non. Min 2,5, non. X. Ya, min 2, Y-nya 5. Masukin. 5 min 2 pangkat 3, min 8 kali min 2 kuadrat, tambah 5 kali min 2 plus C. 5 min 8, min 2 kuadrat 4 kali min 8 min 3, 2, maka C-nya dapat 5 sama dengan min 50 tambah C, C-nya 55 ya. Nah, persamaan kurvanya kalian substitusikan dari fungsi yang setelah diintegralkan tadi. Paham, oke ya?